Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang teorema Pitagoras dengan panjang sisi berkoma. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas materinya. Terlebih dahulu di sini kami akan memberikan sedikit penjelasan tentang teorema Pitagoras. Perlu diingat, teorema Pitagoras itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku saja. Misalkan di sini diberikan panjang sisinya, sini ada A, B, dan C. Perlu diingat untuk teorema Pitagoras. Cara mudah mengingat rumusnya, perhatikan. Kalau yang ditanya sisi terpanjang atau sisi miring, baru rumusnya itu ditambah. Dan selain dari sisi terpanjang yang ditanya, maka rumusnya dikurang. Seperti itu cara mudah untuk mengingat rumusnya. Nah, sekarang kita misalkan yang pertama. Yang ditanya sisi miring atau sisi terpanjang. Ingat sekali lagi, kalau yang terpanjang atau sisi miring yang ditanya, maka rumusnya ditambah. Maka C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu kalau sisi terpanjang yang ditanya. Nah, sekarang misalnya kita akan mencari panjang A lagi. Nah, A ini bukan sisi terpanjang. Kalau bukan sisi terpanjang, maka rumusnya dikurang. Perhatikan, A kuadrat sama dengan sisi terpanjang dikuadratkan lalu dikurangkan dengan sisi lainnya. Begitu hanya dengan B. B ini juga bukan merupakan sisi terpanjang. Ingat, kalau bukan sisi terpanjang, maka rumusnya dikurang. Yang terpanjang dikuadratkan lalu dikurangkan dengan sisi yang lainnya. Nah, seperti itu cara untuk mudah mengingat teorema Pitagoras. Sekarang biar lebih paham, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Kita ambil soal pertama, diberikan sebuah gambar segitiga siku-siku dengan panjang salah satu sisinya yaitu 5,6 inci, lalu sisi miringnya atau sisi terpanjangnya 10,6 inci. Dan A ini merupakan yang ditanya. Nah, perhatikan, apakah sisi A ini merupakan sisi terpanjang? Ternyata bukan. Ingat tadi, kalau bukan sisi terpanjang yang ditanya, maka rumusnya dikurang. Perhatikan, A kuadrat, sisi terpanjang mana? Ini dia, 10,6. Maka jadinya itu 10,6 kuadrat dikurang. Dikurangkan dengan sisi yang lainnya, yaitu 5,6 kuadrat. A kuadrat sama dengan 10,6 kuadrat. Itu sama artinya dengan 10,6 dikali 10,6. Itu kita peroleh hasilnya 112,36. Lalu dikurangkan 5,6 kuadrat. Itu artinya 5,6 dikali 5,6. Kita peroleh hasilnya di sini yaitu 31,36. A kuadrat sama dengan 112,36 dikurang 31,36. Kita peroleh hasilnya di sini yaitu 81. Ini baru A kuadrat. Maka untuk memperoleh panjang A atau nilai A yaitu sama dengan akar dari 81. Dan akar dari 81 itu sama dengan 9. Dengan satuannya di sini yaitu inci. Nah, seperti itu cara dari penggunaan teorema Pitagoras. Lanjut ke contoh soal selanjutnya biar kalian benar-benar paham. Diberikan sebuah gambar segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga siku-siku.
Di sini panjang sisinya ada yang 9,6 meter dan juga 10,4 meter yang ditanya panjang sisi B ini. Ingat sekali lagi, kalau bukan sisi terpanjang yang ditanya, maka rumusnya dikurang. Perhatikan, apakah B ini merupakan sisi terpanjang atau sisi miring? Ternyata bukan. Nah, karena bukan, maka rumusnya nanti yaitu dikurang. Perhatikan, B kuadrat sama dengan sisi terpanjang mana? Yaitu 10,4. Maka di sini kita tulis 10,4 kuadrat dikurangkan dengan sisi yang lainnya, yaitu 9,6 kuadrat. B kuadrat sama dengan 10,4 kuadrat, itu artinya 10,4 dikali 10,4. Berapa hasilnya? Yaitu 108,16. Lalu dikurang 9,6 kuadrat, itu artinya 9,6 dikali dengan 9,6. Kita peroleh hasilnya yaitu 92,16. B kuadrat sama dengan 108,16 dikurang 92,16. Kita peroleh hasilnya di sini yaitu 16. Ini baru B kuadrat. Maka untuk memperoleh nilai B atau panjang B itu sama dengan akar dari 16. Dan akar dari 16 itu kita peroleh hasilnya yaitu 4. Dengan satuannya di sini yaitu meter. Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Ingat sekali lagi kata kuncinya, kalau yang ditanya sisi miring atau sisi terpanjang, baru rumusnya ditambah. Kalau bukan sisi terpanjang atau sisi miring yang ditanya, maka rumusnya dikurang. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal terakhir. Perhatikan, diberikan sebuah gambar segitiga, di mana salah satu panjang sisinya yaitu 7,2 kaki. Dan alasnya di sini yaitu 9,6 kaki. Yang ditanya berapakah panjang C. Coba perhatikan, apakah C ini merupakan sisi miring ataupun sisi terpanjang? Ternyata benar. Ingat sekali lagi, kalau yang ditanya sisi miring atau sisi terpanjang, maka rumusnya ditambah. Maka untuk mencari panjang C, itu rumusnya C kuadrat sama dengan 7,2 kuadrat ditambah dengan 9,6 kuadrat. C kuadrat sama dengan 7,2 kuadrat, itu artinya 7,2 dikali 7,2. Kita peroleh hasilnya yaitu 51,84. Ditambah 9,6 kuadrat, itu artinya 9,6 dikali 9,6. Kita peroleh hasilnya yaitu 92,16. C kuadrat sama dengan 51,84 ditambah 92,16. Kita peroleh hasilnya yaitu 114. Ini baru C kuadrat. Maka untuk memperoleh nilai C atau panjang sisi C ini, yaitu C sama dengan akar dari 114. Dan akar dari 114 itu kita peroleh hasilnya 12 dengan satuannya di sini yaitu kaki. Nah, seperti ini dia cara untuk menyelesaikan soal yang berhubungan dengan teorema Pythagoras yang panjang sisinya berkoma. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.